Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Intar. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini kita kedapatan rezeki yang luar biasa teman-teman. Coach Justin bersedia untuk ngobrol bareng di Cerewetin Intar, ngebahas final Liga Champion. Oke deh, nggak usah berlama-lama lagi. Yuk langsung kita ngobrol dengan Coach Justin. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Selamat siang Coach Justin. Selamat siang. Terima kasih banyak atas kesempatannya, senang sekali. Coach, gue udah denger udah sangat berseliweran sih di timeline gue dan sangat ramai tentang 5% peluang Inter juara. Tetapi yang mau gue tanyakan, 5% itu kalau apa sih Coach Inter bisa menang? Atau ya udah nunggu beruntung aja, tunggu apa gitu, tunggu pemain kartu merah dan lain-lain. 5%-nya gimana tuh Coach? Gini, orang yang tergelitik dengan 5% itu adalah orang yang jarang nonton Just Talk. Ya. Orang jarang tahu gue. Ya. Kalau orang tahu karakter gue itu selalu suka hiperbola, berlebihan. 5% itu untuk gue adalah peluangnya kecil. Udah, itu aja. Oke. Tapi apakah Inter bisa menang? Oh ya, sangat bisa. Ya. Ini sepak bola, bukan matematika. Betul. Bukan data, bukan cocokologi. Oke. Untuk bisa menilai sebuah pertandingan, gue ya, orang lain terserah. Orang lain kan suka lihat data yang 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, udah lama-lama lah. Ya. Ini tim baru. Ya. Oke. Inter maupun City. Yang gue selalu lihat adalah performa mereka. Ya. 1-2 bulan terakhir. Pemain yang diturunkan. Ya. Apakah ada pemain inti yang cedera atau tidak? Mungkin suek-sueknya setahun terakhir. Dalam setahun, semua tim itu ups and down. Ya. Oke? Kita bahas City dulu. Kita tahu City di awal-awal musim itu terseok-seok. Ya. Arsenal nomor 1. Sampai setelah Piala Dunia mereka konsisten, gain power lah. Apalagi dengan berubahnya 3-4-2-1, dari sisi permainan almost unbeatable. Kenapa almost unbeatable? Karena sebelum-sebelumnya Pep ini kan kita itu merasa selalu lebih pintar daripada pelatih-pelatih. Ya kan? Nah, we're not. Oke? Gue pun juga tidak. Tapi yang gue lakukan adalah gue berusaha menempatkan diri gue ke pemikiran Pep. Kenapa dia rubah dari 4-3-3, 3-2-4-1? Oke? Alasannya menurut gue sekali lagi adalah dengan 4-3-3 yang bermain sangat indah, bagus, memanfaatkan ruang between the line, create chances, bla 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 sampai mereka bisa juara. Satu kelemahan itu di counter. Oke. Ya kan? Itu di counter attack. Nah, dengan 3-2-4-1 dia menempatkan pemain yang lemah dari sisi counter itu ke depan, yaitu John Stones. Oke. Kenapa bukan Calvin Phillips yang dibeli untuk pelapisnya Rodri? Kenapa John Stones? Karena pada saat 3 kan 4 lapis. 4 lapis ini jebol, mereka itu selalu bermain semua tim Pep itu dengan banyak pemain di depan bola. Oke. Banyak pemain di depan bola artinya kalau salah passing counter. Ya. Dulu John Stones itu titik paling lemah. Sering kali kalau lu masih ingat semifinal Champions League lawan Spurs, 2 kali blunder dia. Oke. Tapi Pep merasa John Stones ini pintar. Dan dia besar, dia bagus dengan bola atas. Nah, bagaimana mengakali agar John Stones tidak tetap bermain tapi tidak melakukan kesalahan-kesalahan sebelumnya? Digeserlah ke depan. Ya. Masih ada di samping Rodri. Ya. Artinya kalau 4 pemain di belakang Haaland telah turun, masih ada 2 DM, masih ada 3 defender, masih ada 1 kiper. Kalau lu ngelihat
ngulik taktik program gue di Hmm. R66 Sport, gue bahas Madrid lawan City, gue bilang dengan sistem seperti ini, itu ruangnya ada di tengah. Karena 3 back pada saat mereka bisa menarik defender City ke sayap, tengah lebih banyak space untuk dimanfaatkan. Lahirlah golnya Vini. Oke? Lahirlah itu golnya Vini dari tengah. Inter pasti sudah menganalisa semua pertandingan City. Oke? Bukan Simeone. Lu dan teman-teman lu pasti juga. Titik lemahnya di mana? Nggak berubah. Tetap di tengah. Oke? Pertanyaan sekarang, ini City udah jelas ya. Inter. Kita lihat performa Inter musim ini. Naik turun. Ya, I think it's same dengan City sih. After Piala Dunia baru agak Ya. Tapi still lebih terseok-seok. City jadi juara after Piala Dunia. Inter rank 2. 3. Rank berapa Inter? Sekarang 3 dari 7. Nah, kalau Juve nggak dipotong 10 poin, Inter rank 4. Ya. There was a time 2 bulan yang lalu Inter itu nyaris nggak bisa cetak gol. Ya, betul. Oke. Habis itu baru mereka cetak gol. Siapa yang diandelin Inter? Pemain kayak Zeko, Mkhitaryan. Ini pemain yang udah expired di IPL, tapi berhasil di Serie A. Artinya, Serie A ini berada di rank 4 ranking UEFA itu bukan tanpa alasan. Oke. Kualitasnya memang jelek. Bukan Inter aja, semua. Fans kardus akan bilang, kok bisa masuk final, kok bisa? Ya, gue nggak usah jelaskan. Nah, kalian juga tahu ini berdasarkan drawing setelah group stage. Tapi tetap, kalau Inter dibantai, seandainya Inter nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi pressure-nya itu di City, bukan di Inter. Inter harus main lepas. Jangan gaya matematika kayak gaya Italia, kita harus curi gol terus kita bertahan ini itu. Hey, City itu tiap minggu lawan tim bertahan. Iya. Semua ini template lawan City ya, semua pasti gitu. Ya. Kedua, Serie A sekarang berapa tahun terakhir itu udah nyerang semua. Catenaccio is dead. Betul. Artinya, apakah Inter bisa bermain bertahan lawan tim selevel City? I don't think so. Karena lu kalah 1-0, you still lose the game. Nggak usah 10-0. 1-0 cukup untuk kalah. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana Inter memanfaatkan sedikit peluang counter attack, sedikit peluang bola-bola mati, agar meningkatkan efektif. Disitulah 5%-nya. Atau sedikit lah. Kalau super sub-nya City siapa sih coach? Pemain yang mungkin gue berpikir mungkin sampai Inter akan 60 menit ya mungkin bisa tahan 0-0 sehingga mungkin City masukin 1-2 pemain yang bisa ngubah pertandingan. Menurut lo siapa coach? Kalau City di babak pertama nggak bisa cetak gol, peluang Inter besar untuk sampai extra time. Gue bilang babak pertama jebol. Oke. Kalau enggak, peluangnya lebih besar. Bukan berarti Inter menang ya. Peluangnya di babak kedua akan lebih besar untuk ke itu. Kalau half time Inter masih bisa tahan, peluangnya menjadi lebih besar ya. Secara psikologis juga merasa lebih pede. Secara psikologi lebih pede, betul. Di final, itu bukan masalah strategi dan lain-lain. Ini masalah mindset. Oke. You win the game dengan mindset. Kaki lu itu hanya tools. You win the game dengan mindset. 0-0. Seperti yang lu bilang, moralnya, percaya dirinya, mindsetnya Inter meningkat. Dan itu tidak akan diberikan. Inter di babak pertama nggak akan dikasih ruang untuk nafas. Lu akan lihat match kayak lawan Real Madrid. Bang, high press. Press. Press itu ada kekurangannya. Yaitu counter yang efektif.
Oke. Counter lewat sayap, finishing dari tengah. Oke. Sip. Oke. Tapi gue ngelihat walaupun Oh pressure. ya, sorry. Oke. Tadi lu tanya siapa yang bisa. Oke. Oh ya, itu ada 3. Oke. Foden, Mahrez, Alvarez. Oke, Alvarez itu memang sih. Itu Gaya emang permainan yang beda banget. Iya, emang bangsatnya City di situ. Punya 3 pemain yang selevel. Anytime mereka bisa masuk, anytime mereka bisa cetak gol. Yang nggak ada tim yang punya. Arsenal tidak, Liverpool tidak, Man United tidak, Barca enggak, Madrid enggak. Apalagi Milan, City, Napoli, dan lain-lain. Coach, terakhir. City udah masuk final Champions berapa kali ya? Ini Chelsea sebelumnya pernah nggak ya, Coach? Maksud gue pernah lawan itu kan? Gue lupa deh. Maksudnya apa yang membedakan? Pernah. Apa yang membedakan final City yang sekarang, maksudnya City yang di final sekarang dengan kekalahan mereka di final sebelumnya mereka? City yang dulu juga sama kuatnya. Apa yang membedakan? Enggak sama kuat. Sama kuat, pemainnya mungkin sama. Tapi kalau lu bermain bersama bertahun-tahun, lu akan lebih kompak. Satu, kedua, ya perubahan sistem dari 4-3-3 ke 3-2-4-1. Ya. Itu perubahannya, dan itu sangat signifikan. Jadi kembali lagi ke mindset. Percaya diri pemain City itu lagi tinggi-tingginya. Ya, itu dia sih yang gue garis bawahi. Di beberapa konferensi pers sebelum pertandingan kayak Gundogan, Bernardo Silva sampai berani statement, ini pertandingan terakhir gue buat City gitu. Kapan lagi gue bisa menang final nih kalau nggak sekarang. Mereka bisa berani mempertaruhkan dengan kalimat seperti itu. Ya. Dan kalau lu lihat nonton City lawan MU di FA Cup, ya, itu City itu spesial ya. Sebetulnya nggak spesial. City man 70%, 60%. Kenapa? Takut cedera. Oh, itu lo melihat itu memang mereka nggak all out karena lebih berpikir ada pertandingan ke depannya. They know they're going to win that game. Sesimpel itu. Oke. They know they're going to win that game, dan mereka tahu defense mereka kuat. Golnya MU dari mana sih? Penalti ya. Penalti. Iya kan? Jadi mereka tahu gue kan penikmat sepak bola. Gue mau seru dong. 2-0, 2-1, Erik ten Hag lakukan, masuk penyerang, Lindelof dikorbanin, mereka melakukan City menit 50-60 setelah 2-1 passing di belakang, MU mau berpantat, passing. Mereka nggak ada niat untuk kill the game. Betul kayak udah. Ya karena itu semua itu disimpan untuk lawan Inter. Mereka nggak meremehkan Inter ya. Karena yakin gue. Ada banyak penggemar Inter juga yang nonton final FA itu dan merasa City nggak sespesial itu. Gue juga kaget. Betul. Tapi kalau dari lu lihat sepanjang musim ini itu emang terlihat bahwa mereka simpan tenaga untuk iya. Oke. Mereka harus nonton lawan Madrid dan nonton Champions League match lainnya. Lawan Munchen, lawan Madrid, lawan siapapun. Itu harus ditonton, bukan FA Cup. Kalau fans Inter mengambil FA Cup sebagai parameter kekuatan City, ya siap-siap di PHP. Oke deh. Oke, Coach. Terima kasih banyak atas waktunya. Oke, sama-sama. Ya, sehat-sehat terus ya, Coach. Yang minta izin ini. Ya, sama-sama. Siap. Yuk, bye. Waduh, gokil. Seneng banget gua. Terima kasih banyak, Coach Justin. Semoga rezekinya semakin berlimpah. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Setuju nggak dengan Coach Justin? Silahkan tuliskan analisis pendapat teman-teman dari statement-statementnya Coach Justin. Akan gua garis bawahi itu statement dari Coach Justin bahwa kalau Inter bisa nahan seri City ya sampai dengan babak pertama, itu secara psikologis Inter akan tambah semangat, punya peluang lebih besar lagi untuk mengalahkan City. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.